Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sangat mencintaimu, meski ia terpaksa memaksa berpisah denganmu. Ya. Jadi mantan itu sangat mencintai kita, tetapi ada keadaan-keadaan di mana menurut mantan perpisahan itu adalah yang terbaik daripada lanjut jalan terus, kemudian membuat semuanya jadi tersakiti, ya. Jadi misal nih contoh ya, ada dua orang saling mencintai, mau menikah nih. Sebelum menikah ngecek kesehatan dulu. Ternyata hasil lab menunjukkan mereka ini punya potensi membawa bakat penyakit tertentu atau membawa bakat kecacatan, sehingga kalau tetap dipaksakan menikah, nanti anak-anaknya akan terlahir cacat, ya. Nah, jadi untuk menyelamatkan semuanya, mereka terpaksa untuk berpisah, ya. Nah, kalau itu jarang tuh yang seperti itu. Karena ya walaupun sudah banyak ya yang melakukan, tetapi orang lebih banyak yang menikah tanpa ngecek kesehatan masing-masing terlebih dahulu, ya. Jadi misal tuh ya, kalau seorang laki-laki itu punya bakat penyakit diabetes, ya, baik itu sudah dia cek ke lab ataupun dia melihat keturunan, ya, orang tuanya dua-duanya diabetes, artinya kan peluang dia untuk kena diabetes itu besar. Si wanita juga begitu, orang tuanya dua-duanya punya penyakit diabetes. Nah, ini kalau mereka menikah, maka anak-anak mereka peluangnya untuk membawa penyakit itu tadi amat sangat besar. Tapi itu jarang. Biasanya orang mengabaikan hal-hal seperti itu. Yang paling sering terjadi, saling mencintai, tapi orang tua tidak merestui. Nah, itu mungkin kita mengalami yang seperti itu. Mantan akhirnya terpaksa, memaksa berpisah dengan kita, meski dia amat sangat mencintai kita, ya. Jadi biasanya nih, kalau mantan betul-betul mencintai kita, betul-betul mencintai, maka dia berusaha untuk adil. Jadi pada satu sisi, dia mengikuti keinginan orang tuanya, mematuhi untuk tidak menikah dengan kita, dan dia memaksa berpisah dengan kita. Pada sisi lainnya, mantan juga berusaha untuk menjaga hati kita, menghargai perasaan kita. Dia tidak akan menerima, misal perjodohan, ya, yang dilakukan oleh orang tuanya dengan seseorang pilihan mereka, sampai dia melihat, dia tahu jika kita memilih orang lain, menikah dengan orang lain. Jadi selama kita belum memilih, dia akan terus sendiri. Itu kalau cinta mantan betul-betul murni kepada kita. Jadi dia berusaha untuk adil, mematuhi orang tuanya, tetapi juga menjaga perasaan kita. Tapi kalau cinta mantan itu cuman
retorika. Nah, dia akan mematuhi keinginan orang tuanya, memaksa berpisah dengan kita, dan setelah itu dia langsung foto prewedding. Ya, fotonya kemudian dipamer-pamerkan pula tuh, kemana-mana ya. Di akun dia, akun Instagram sahabatnya, misal pesan baju pengantin itu ke sahabatnya, pokoknya dipamerkan semua. Nah, itu namanya cinta mantan kepada kita, retorika, memaksa berpisah dengan kita. Nggak taunya setelah itu langsung menerima perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia mematuhi orang tuanya dan tidak menghargai perasaan kita. Nah, kita sekarang bahas yang mantan yang cintanya murni. Dia mematuhi orang tuanya juga sekaligus menghargai perasaan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bisa kembali bersama mantan, menikah dengan mantan, tapi juga sekaligus orang tuanya memberikan restunya kepada kita. Nah, sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi kan kita menjalani nih ya proses cinta dengan mantan. Tentu banyaklah kita ngobrol dengan dia. Kita tahu apa yang menyebabkan orang tuanya menolak kita atau tidak memberikan restunya kepada kita. Yang paling banyak karena kita belum mapan, karena kuliah kita belum selesai, ya, karena kita masih menganggur, ya, begitu kan? Yang paling populer biasanya itu. Jadi dengan mengetahui apa yang menjadi sebab mereka menolak, kita selesaikan itu. Ya. Kalau yang mereka persoalkan kita belum mapan, artinya yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa mapan. Ya. Dan saya yakin, percaya, kalau orang mau kerja keras, mau bekerja tanpa mengeluh, maka dia bisa mapan, dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Wa alaysa lil insani illa masya', dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi orang yang bekerja sungguh-sungguh tanpa pernah mengeluh, itu hasilnya sangat berbeda yang akan dia dapatkan dengan orang yang bekerja tapi mengeluh terus. Sudah bekerja tapi kok pendapatan segini-segini saja. Nah, itu hasilnya akan sangat beda. Orang yang bekerja 12 jam sehari dengan orang yang bekerja 6 jam sehari, apalagi dengan orang yang tidak bekerja. Tentu rezeki yang mereka dapatkan akan sangat berbeda. Karena itu kan kuncinya untuk mapan, ya kerja keras. Jadi bukan kemudian kita mengeluh, aduh kenapa orang tuanya matre, aduh kenapa orang tuanya menolak saya, aduh. Jadi mengeluh itu tidak akan membuat kita kaya. Kalau kita tidak kaya, ya orang tuanya akan terus menolak kehadiran kita. Coba kita kaya. Ya, kita datang melamar ya. Pak, saya sudah sukses Pak. Rumah saya 3,
Rumah saya yang paling mahal harganya 15 miliar. Rumah saya yang paling murah harganya 14,7 miliar. Itu mobil yang pakai di depan itu harganya 3 miliar. Tabungan saya 70 miliar. Itu langsung berbinar-binar tuh ya, walaupun tidak seperti itu juga ya. Tetapi ketika kita mapan, tidak akan sulit bagi orang tuanya untuk memberikan restunya kepada kita. Apalagi persoalannya, kuliah belum beres, kerja keras, selesaikan kuliah. Habis itu, cari pekerjaan. Begitu mereka melihat kita mapan dan mandiri, orang tuanya tidak akan ragu untuk memberikan restu agar anaknya menikah dengan kita. Karena orang tua itu sebenarnya sayang kepada anak. Termasuk mereka melarang anaknya untuk bersama kita. Itu juga mungkin adalah wujud kasih sayang mereka. Karena mereka tidak mau jika anak-anak ini tadi misal punya pasangan yang belum mapan, karena mereka tahu persis hidup itu susah, semuanya harus dibeli, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi wujud kasih sayang orang tua itu kadang-kadang ya tidak semua orang merasa cocok dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi yang terbaik adalah mengikuti cara berpikir mereka. Jadi bukan kemudian kita mengeluh ya dengan apa yang mereka pikirkan. Kalau kita meletakkan diri kita sebagai mereka, kita bisa memahami itu. Oh, begitu toh. Ya, mungkin saya kalau jadi orang tua pun akan seperti itu nanti. Nah, jadi kita ikuti saja cara berpikir mereka. Ya, yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah kerja keras kita. Yang harus kita hentikan adalah keluhan kita. Dan insya Allah, kalau kita sukses, maka restu dari calon mertua akan segera diberikan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.